Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 109 orang yang terdiri dari menteri dan kepala badan di Istana Merdeka serta wakil menteri. Pasangan suami istri di Kabupaten Mandailing Natal diringkus polisi karena menjadi kurir dan bandar narkoba jenis sabu-sabu. Program TNI Manunggal Masuk Desa di Simalungun bantu warga mempermudah akses jalan menjual hasil tani. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 53 menteri dan kepala badan di Istana Merdeka serta 56 wakil menteri. Jumlah kabinet Prabowo sebanyak 109 orang merupakan yang terbesar sejak 1966. Sehari setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto langsung melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri. Tak hanya 53 menteri dan kepala badan, Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri. Jumlah yang dilantik baik menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri sebanyak 109 orang. Kabinet gemuk ini diberi nama Merah Putih. Komposisi kabinet Merah Putih itu paling banyak sejak tahun 1966. Kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Terlepas dari gemuknya kabinet Prabowo Gibran, beberapa nama yang masuk ke jajaran kabinet Merah Putih jadi perhatian publik. Salah satunya Luhut Binsar Panjaitan yang turut dilantik bersama menteri baru. Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pertimbangannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari krisis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kini publik menanti kerja nyata Menteri Kabinet Merah Putih agar nada sumbang seperti bagi-bagi kursi bisa dimentahkan dengan kerja optimal. Tim Liputan melaporkan. Pasangan suami istri di Kabupaten Mandailing Natal diringkus polisi karena menjadi kurir dan bandar narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku baru beberapa bulan keluar dari penjara ini kembali melakukan aksinya dan sudah berhasil menjual puluhan kilogram sabu-sabu. Polisi meringkus pasangan suami istri berinisial M dan ID di Desa Tabayung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Pasangan suami istri ini tak berkutik saat beberapa petugas kepolisian menggerebek kediamannya pada tanggal 17 Oktober lalu. Polisi menangkap pasangan suami istri ini berkat informasi dari warga. Keduanya diketahui merupakan bandar sekaligus pengedar sabu-sabu yang sering bertransaksi di wilayah Muara Batang Gadis. Polisi menemukan ratusan gram sabu-sabu yang sudah dikemas dalam bentuk paketan dan uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 22 juta rupiah beserta alat bukti lainnya. Ironisnya, kedua pelaku ini diketahui baru beberapa bulan bebas bersyarat dari penjara karena kasus narkoba. Namun mereka kembali ditangkap karena terbukti menjadi bandar sabu dan ganja di wilayah Muara Batang Gadis, Mandailing Natal. Keduanya juga diketahui sudah mengedarkan sabu-sabu dan ganja sebanyak puluhan kilogram kepada pemakai sebelum akhirnya ditangkap petugas kepolisian. Juga berisi narkotika jenis sabu. Ini ada 2 bungkus ya. Ini ada 2 bungkus, yaitu yang satu yang ini beratnya kurang lebih 124,4 gram. Yang kedua ini adalah 16,7 gram yang diduga dan dicek hasilnya itu adalah jenis sabu-sabu. Kemudian yang kedua ini barang bukti 211 paket plastik klip yang sudah terpaket yang diduga berisi narkotika jenis sabu, beratnya itu 65,27 gram yang sudah siap edar.
Pasangan suami istri ini harus kembali mendekam di balik jeruji besi dan terancam pidana penjara 20 tahun atau pidana seumur hidup. Yana Asmara melaporkan dari Mandailing, Natal. Diduga karena meningkatnya aliran air sungai saat musim penghujan tiba, seekor buaya liar masuk ke pemukiman warga di Desa Ekorsik, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemunculan buaya tersebut membuat warga khawatir jika terjadinya sesuatu yang membahayakan mereka. Seekor buaya liar muncul dan berada di pemukiman perumahan warga Desa Ekorsik, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemunculan buaya sejak sepekan belakangan ini dikarenakan naiknya permukaan air sungai saat musim penghujan tiba. Menurut warga, buaya 2 meter ini sering muncul di permukaan air sungai, bahkan berjemur di tepi sungai. Sementara waktu, warga pun diimbau untuk tidak berada di area tepi sungai. Kalau anak-anak ya, kami sebagai orang tua tetap waspada. Dan kalau bisa ya nggak keluar rumah, di dalam aja gitu. Kalau buat masyarakat daerah sini, kami udah biasa Bang, kemunculan buaya ini. Kak, sudah ada korban dari apa ini Kak? Dari buaya? Kalau korban dari manusia belum ada Bang ya, tapi kalau ternak warga itu udah ada. Apa aja Kak ternaknya? Sejenis lembu, angsa, ayam itu udah sering Bang, itu udah jadi makanannya. Kita menghimbau kepada warga yang berdekatan dengan tempat sering timbulnya buaya agar supaya lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan jangan pernah menyakitin buaya pada saat nantinya timbul. Karena agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila nanti ada kejadian-kejadian timbul buaya lagi, agar warga itu segera melapor ke kepala dusun atau langsung ke desa agar supaya kami juga bisa langsung lanjut. Meski belum ada jatuh korban, namun hewan ternak warga seperti angsa, ayam, dan sapi sering menjadi mangsa dari buaya liar tersebut. Warga sudah melapor dan meminta pihak pengamanan untuk melakukan evakuasi buaya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu Utara. Seorang kepala desa di Kabupaten Tapanuli Selatan ditangkap petugas kepolisian karena terlibat korupsi dana desa tahun 2021. Negara mengalami kerugian hingga setengah miliar rupiah. Menghabiskan uang untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam jadi alasan Zulfikar Nasution melakukan korupsi. Kepala Desa Dolok Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan ini ditangkap petugas terkait kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2021 sebesar 595 juta rupiah. Terungkapnya kasus dugaan korupsi dana desa ini berdasarkan informasi masyarakat. Adapun modus operandi tersangka, Zulfikar Nasution adalah proyek fiktif dan belanja kebutuhan kantor fiktif seperti belanja laptop, kursi, meja, bangku, solar cell, printer, dan pakaian dinas. Terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan lainnya yang ditambah silpa tahun sebelumnya. Yang kedua, total anggaran yang telah ditarik kepala desa bersama dengan bendahara desa rekening desa sebesar Rp1.010.113.526.000, di mana setiap selesai melakukan penarikan seluruh uang langsung diminta dan dipegang oleh Kades dengan inisial ZM. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Zulfikar Nasution terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi Mapolres Tapanuli Selatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tapanuli Selatan.